Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai dunia usaha nih, yang mana kita tahu sekarang sedang sedang booming-boomingnya untuk dibicarakan. Nah, tema kita pada hari ini adalah usaha kuliner kekinian bersama dengan Mbak Nur Afni Aziza. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Bersemangat tentunya. Semangat dong. Bersemangat. Ini pagi-pagi udah ada yang nangkring nih di atas dong. meja nih pemirsa. Ini apa aja ini Mbak? Ini ada menu utama kita ketan mangga atau mango sticky rice sama ceker mercon. Oh wow, chicken merchant pagi-pagi ini luar biasa ya. Ini banyak nih yang buka usaha sejenis dengan ini. Dan usaha di bidang kuliner sekarang lagi marak-maraknya pasca pandemi ya. Kalau kita tahu. Menurut Mbak sendiri, bagaimana nih peluang bisnisnya di tahun ini mengenai usaha di bidang kuliner ini? Kalau untuk di tahun ini ngelihat semakin hari semakin banyak ya kuliner yang apalagi di sekitaran aku di Pantai Panjang itu udah penuh banget sama yang namanya kuliner. Full kayaknya ya? Udah full banget. Nah kalau untuk peluangnya sih balik-balik ke selera dan rezeki ya. Benar sekali. Kan banyak macam-macamnya tuh. Ya sekarang kita ngikutin aja kemauannya para konsumen tuh yang kayak gimana gitu. Gitu. Oke, jadi balik-balik ke rezeki ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai kulinernya nih, boleh tahu nggak sih asalnya ini dari mana? Kalau mango sticky rice sendiri asalnya ya dari Thailand ya, yang kita tahu kota Bukan Thailand. mango sticky rice-nya, asal mbaknya. Oh asal akunya. Kalau akunya aslinya dari Curup. Aslinya dari Curup, anak asli Bengkulu berarti Iya ya. Bengkulu. Dia dari Curup terus buka usaha di Bengkulu. Gimana ceritanya tuh? Kan jadi aku tuh kuliah di Bengkulu. Oh oke. Nah karena setelah wisuda tuh ngelanjut usaha. Oh gitu. Iya. Jadi stay sekarang di Bengkulu. Stay di Bengkulu. Waktu di Curup itu belum buka atau gimana? Belum. Kalau di Curup waktu itu aku lebih ke fokus usaha yang lain. Fokus apa tuh kalau boleh tahu? Thrifting. Ah, thrifting. Iya. Sekarang masih jalan? Masih Jalan juga. Jadi dua-duanya berjalan semua? berjalan. Tapi kalau untuk thriftingnya tuh nggak kalau mango sticker kan setiap hari. Iya. Kalau untuk thrifting tuh kayak 2 minggu sekali aja. Oh, lama gitu Iya ya. postingnya. Ketika pulang ke Curup atau gimana? Enggak Dia sih thriftingnya udah pindah di ke sini? Bengkulu di kosan aja cukup di-upload di sosmed. Oh gitu. Nah ini penasaran sih sebenarnya kalau kita bahas mengenai thrifting ini. Ini mengenai usaha juga yang pertama kali kan. Ya? Itu gimana sih cara dapat barang-barangnya itu? Kalau untuk barang-barangnya tuh aku cari sendiri langsung ke, kan kita tahu sih iya, pasar benar. Panorama. Benar sekali. Siapa sih yang nggak tahu Iya, ya? siapa yang nggak tahu pasar Panorama. Jadi aku tuh lebih suka kayak aku tuh nyari satu-satu barangnya. Gitu. Kan dia tuh ada yang balan, ada yang enggak. Nah kalau balan tuh kayaknya untuk kapasitas balan tuh aku belum berani karena terlalu besar ya. Iya, pertama terlalu besar, kedua aku belum bisa ngehandle sendiri. Oh, iya. Nah makanya aku lebih suka kayak nyortir satu-satu kayak yang sesuai selera aku ya aku ambil gitu. Nah jadi kan biasanya orang kalau thrifting itu beli untuk diri sendiri gitu ya, nggak kepikiran nih untuk buka usaha. Ini kenapa sih kepikiran waktu itu untuk membuka usaha? Jadi waktu pandemi ini kan balik lagi ke pandemi. Pandemi awalnya. Awalnya. Oh, okay. Jadi kan kita tuh kuliah. Terus karena pandemi jadi libur. Nah, waktu aku pulang ke Curup tuh, aku tuh hobi jajan thrifting di Instagram. Iya. Terus aku tuh kepikiran kayak, kok aku nggak buka sendiri sih gitu. Makanya aku tuh kan awalnya pernah tuh ke Panorama, tapi maksudnya tuh cuma sekedar nyari-nyari aja baju buat sendiri. Terus aku kepikiran, kayaknya ini cocok deh kalau misalkan aku buka di sini, karena di Curup tuh waktu itu belum rame thrifting, baru beberapa. Kan awal pandemi itu baru marak-maraknya thrifting. Jadi aku cobalah ambil beberapa helai baju kayak sekitar 40 pieces. Jadi dulu aku cuci sendiri Kak. Cuci sendiri, setrika sendiri. Wow. Nah akhirnya aku upload, alhamdulillah dari situ aku mulai banyak dapat pelanggan. Makanya dari situ aku bisa buka Instagram thrifting aku dan sampai sekarang.
Itu berarti benar-benar awalnya menghandle sendiri. Iya, yang handle sendiri. Wow. Jadi itu waktu thrifting. Nah, akhirnya bergulirlah dengan bisnis Mango sticky kuliner rice. ini. Ada mango sticky rice dan banyak ya macamnya ya kalau aku intip Instagramnya Iya. ini ya. Itu kenapa berpindah nih dari pakaian ke makanan? Sebenarnya tuh bukan berpindah ya Kak, lebih Oh kayak ya, mau buka inovasi Ah, lain ah. ya. nggak ada kepikiran buat mau usaha kuliner awalnya. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin udah rezeki. Awalnya tuh aku lagi scroll TikTok, muncullah mango sticky rice. Kayak ini asik deh kalau coba jual gitu. Padahal aku sendirinya belum pernah nyobain mango sticky rice-nya. Oh, belum pernah beli? Belum Oke. pernah. Kayak gimana sih rasa mango sticky rice itu? Nah, jadi aku cobain lah resep yang ada di TikTok. Iya. 1 kali 2 kali kok nggak enak. Oh, Kayak udah dicoba-coba Udah gitu dicoba-coba kok gagal. Kenapa jadi agar-agar gitu ya? kan? Apanya yang jadi agar-agar? Kuahnya Oh iya ya, bisa gitu ya? bisa gitu. Oke. Jadi kayak enggak, ini enggak pas. Jadi aku coba cari resep aku sendiri, kayak tambah-tambahin lah sesuai resep yang di TikTok. Akhirnya Iya. nemu, makanya aku suruh orang-orang terdekat aku buat nyobain dulu mango sticky rice-nya. Enak enggak ini nih? Enak katanya. Cobalah kamu. Itu open PO. Jadi aku open PO. Pas open PO pertama tuh alhamdulillah tembus sekitar 50-an box gitu. Nah, itu pertama kali tuh aduh. Itu pertama kali udah Iya, 50 box. itu langsung karena kan aku udah punya pelanggan pelanggan Thrift thrifting. ya, iya Jadi untuk aku nyebar nyebar pamfletnya tuh mudah gitu. Nyuruh teman-teman buat post di Instagram. Jadi banyak yang open PO. Nah, itu tuh untuk pertama tuh bagi aku udah besar banget loh 50 box Iya, gitu. apalagi kalau pertama-tama kan buatnya untuk porsi Nah, dikit kan. iya, jadi aku tuh tiba-tiba kelabakan. 50. Itu buat sendiri semua. Mm-mm. Tapi itu udah di Bengkulu. Udah di Bengkulu, itu udah tamat kuliah. Aku mulai jual mango stickers itu pas banget aku baru udah wisuda. Oh, oke. Heeh. Jadi pas baru udah wisuda, lahirlah Lahir usaha lah, ini. iya. Tapi gimana sih waktu awal-awal orderannya dapat segitu? Ya. Biasanya kan orang bingung tuh kan. Heeh. Takutnya rasanya ada yang berubah. Heeh. Nah, gimana tuh? Ya kelabakannya tuh bukan karena dirasa sih, kayak ternyata ketannya kurang, kuahnya Oh. kurang. Mana lagi kan yang nganternya aku sendiri waktu itu deliverynya. Jadi aku sampai nganter ke unit belakang dari Pagar Dewa. Ya ampun. Semuanya sendiri Iya, itu. sendiri. Dan waktu awal-awal itu berapa lama tuh kamu mempersiapkannya? Waduh. Karena kalau awal tuh kan biasanya Iya. lebih susah, lebih Heeh. gimana gitu ya, lebih riweh. Aku kan mulainya subuh tuh. Iya. Nah, aku mulai nganter tuh sekitar dan sudah zuhur. Itu sampai maghrib. Nganter doang. Ya karena kan jauh-jauh. Iya. Karena bagi aku gini, Kak. Kan ini perdana aku. Jadi aku mau orang-orang tuh icip dulu. Oh iya. Ya kalau mereka udah tahu rasa, nanti kan mereka yang datang ke aku Iya, benar, gitu. benar. Jadi aku rela-relain kayak jauh-jauh, enggak apa-apa lah jauh, yang penting mereka nyicip masakan aku gitu. Itu free ongkir. Enggak. Oh, enggak. Tapi ongkirnya cuma 5.000. Ke semua Iya. kota. Iya. Ya oh, 5.000 ya. 5.000. Baiklah. Apakah itu berlangsung sampai dengan sekarang? Enggak dong. Oh, enggak dong. Berapa Itu- lama tuh berlangsung kayak gitu? Itu sampai aku buka booth. Oh, sampai akhirnya buka booth. Nah, itu Ah. gimana ceritanya tuh? Jadi aku tuh awalnya kan kayak setiap hari tuh open PO. Iya. Alhamdulillah semakin nambah gitu kan. Terus aku mikir kalau aku di rumah doang mana orang tahu gitu kan. Kalau cuma ngandelin Instagram. Jadi akhirnya dengan modal yang udah dikumpulin dari jualan beberapa bulan tuh nekat buka, coba deh aku pesan kontainer gitu. Nyari posisi dulu di mana yang strategis kan, biar yang dari semua sisi itu dapat gitu. Akhirnya milihlah di pantai. Makanya aku coba buka. Awal-awal sepi banget kan, puasa aku buka. Oh, puasa. Iya. Tahun berapa? 2022 kemarin, 2023 kemarin. 2023 kemarin. Iya. Oh, oke. Terus pertama buka tuh kayak ya Allah sepinya di sini. Ya namanya orang nggak tahu kan Kak, Iya, belum benar. tahu. Mana aku sendiri di booth tuh, karena kan kami cuma bertiga di booth tuh. Jadi situ kosong. Jadi kayak orang tuh kalau mau ke pantai jajan kayak masih males lah dulu karena Iya. belum banyak kuliner kan. Banyak kuliner. Terus tiba-tiba alhamdulillah
karena aku tuh di support sama teman-teman sama pacar aku juga, ayolah ngonten gitu, buat a day in my life di TikTok gitu. Oh gitu. Untuk tujuannya ini untuk memperkenalkan usaha. Dan alhamdulillah FYP. Alhamdulillah. Makanya dari sana lah mereka tuh banyak yang kenal Mango Sticky Rice. Dan sekarang Mango Sticky Rice sudah banyak juga nih yang buka ya. Iya, udah banyak Itu juga. dia. Nah, kalau sekarang, kalau awal-awal itu kan benar-benar nggak ada yang nggak ada karyawan gitu ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang, kalau untuk saat ini aku lagi sendiri tuh, karena karyawan aku yang di unit belakang kemarin sakit, Oh. jadi dia libur, nambah otomatis yang cabang unip aku liburin dulu. Nah untuk yang di cabang pantai itu emang akunya yang aku mau jaga sendiri. Oh, jadi khusus Iya. ownernya di sini gitu ya. Ini berarti udah buka cabang juga. Iya, alhamdulillah ada cabang di ya. unip. Udah dua berarti Udah ya. dua. Udah dua. Itu gimana waktu buka cabang akhirnya? Ya karena kan di pantai itu kalau mau dari unip belakang ke pantai jauh ya. Nah, benar sekali. Tapi kita lanjutkan nanti ya. Oke, boleh. Kita tahan dulu Iya. biar pemirsa ini penasaran. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.